Sekarang saya akan mempresentasikan bab kedua D2 tentang pemilihan dan pengurutan data. Perkenalkan, nama saya Devita Azza dari kelas 2 B4 ITA dengan NMP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Pada bab ini, tujuan pembelajarannya pertama, membatasi baris yang didapatkan dari suatu query, dan yang kedua, mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Yang pertama, kita membahas tentang membatasi baris dengan klausa where. Maksudnya, baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query dapat dibatasi dengan pemberian klausa where. Bentuk umumnya seperti ini. Select distinct kolom from tabel where condition. Kolom artinya kolom yang akan kita tampilkan pada data yang ingin kolom yang ingin kita tampilkan pada tabel. From maksudnya adalah data berasal dari tabel apa, dan where adalah sebuah kondisi di mana kondisinya seperti apa. Sedangkan distinct maksudnya ini di kurung siku adalah ditulis bila diperlukan. Distinct fungsinya untuk hanya misalkan ada sebuah data ganda, dan pemberian distinct untuk hanya menampilkan satu data. Jadi dari ganda misalkan banyak, dari misalkan pegawai dengan nomor pegawai 1 sampai 3 berasal dari mana, dan biasanya itu kan misalkan jawabannya adalah Surabaya ada 3 orang dan Malang ada 2 orang. Jika kita memakai distinct, maka yang akan tampil hanya Surabaya dan Malang, seperti itu. Terus pembahasan kedua mengenai string karakter dan tipe data tanggal atau date. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Format default dari tipe data tanggal adalah DD, MON, YY. Format tanggal terserah kalian mau mengisi dengan apa dulu, atau tanggal dulu baru bulan dulu baru tanggal baru tahun, itu terserah kalian. Tapi defaultnya seperti ini, DD, MON, YY. Contohnya, select name job date-no from IMP where job sama dengan cert. Di sini SQL ini memberikan perintah untuk mencari name atau nama, job atau pekerjaan, dan date-no nomor departemen dari sebuah EMP employee di mana jobnya adalah cert. Kita memakai user scope ya di sini. Jadi akan ditampilkan dengan SQL di atas, akan ditampilkan name Smith, Adam, James, dan Miller yang jobnya cert, dengan departemen, dengan nomor departemen 20, 20, 30, dan 10. Berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan operator perbandingan.
Operator perbandingan dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintaks sebagai berikut. Where expression of operator value. Contohnya pada percobaan kedua ini kita disuruh menampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 81. Maka kita akan menuliskan perintah SQL seperti select from employee, yaitu pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 81. Tanggal bekerja adalah hire date, tanggal mulai bekerja adalah hire date. Jadi where hire date sama dengan petik 1 202 strip April ya, APR strip 81 petik 1 titik koma. Maka akan tampil tabel seperti berikut, data seperti berikut. Yang pegawai yang tanggal mulai bekerjanya dari tanggal 2 April 81 bernama Jones dengan nomor employee 7566, jobnya adalah manager, MGR-nya adalah 7839, salary atau gajinya adalah 2975, dengan nomor departemen adalah 20. Berikutnya kita membahas membatasi baris dengan klausa where. Ini sambungan dari contoh tadi ya, dari pembahasan where. Percobaan ketiga, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari pegawai dengan nilai komisinya lebih besar daripada gaji. SQL-nya select name, sal, com from employee where com lebih besar dari sal. Jadi kita menampilkan nama aliasnya di tabel scope adalah name, gaji adalah sal, dan komisi adalah com. Dari adalah form pegawai, tabel pegawai adalah IMP, where yang nilai komisinya lebih besar daripada gajinya. Jadi com lebih besar dari sal, titik koma. Jadi akan tampil name dengan name Martin, salary 1250, dan com-nya adalah 1400. Berikutnya penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau range nilai. Jadi between menampilkan baris di antara ya, dari A sampai B. Contohnya, misalkan tampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 100 dan 500. Jadi perintah SQL-nya select nama adalah name, sal, gaji dari pegawai from IMP yang gajinya antara 100 dan 1500. Jadi where sal between ini seharusnya 100 ya nih, 100 and 1500. Maaf, seharusnya ini 1000 ya. Ya, seharusnya 1000. Jadi between sal and 1500. Jadi akan tampil seperti ini. Name-nya adalah Ward, Martin, Turner, Adam, dan Miller.
Berikutnya penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list, dalam kurung. Pada percobaan kelima, tampilkan nomor pegawai, select IMP no, nomor pegawai, koma nama, e-name, koma gaji, sal, dan manager, MGR, from pegawai, dari pegawai, jadi from IMP, dengan nomor karyawan 7902, 7566, dan 7788. Where MGR in 7902, dalam kurung ya ini ya, dalam kurung 7902, 7566, 7788, tutup kurung, titik koma. Kenapa ini MGR? Karena yang kita cari adalah MGR-nya. Berikut, jadi ini tampilannya akan seperti ini ya. Seperti ini, dengan nama in-name Scott, Adam, Ford, dan Smith. Berikut penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan. Ada dua simbol khusus seperti berikut, yaitu persen. Maksudnya adalah untuk menotasikan zero atau banyaknya karakter, dan underscore untuk menotasikan satu karakter. Contohnya pada percobaan ke-6, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal mulai bekerjanya di tahun 1981. Maka perintah SQL-nya adalah select nama itu, yaitu in-name, hire, tanggal mulai bekerja, hire date, dari pegawai from IMP, where tanggal mulai bekerjanya adalah hire date, like petik ya. Kalau like adalah petik persen 81. Di sini karena yang mulai yang tanggal mulai bekerjanya di tahun 1981. Berarti tanggal berapapun, bulan berapapun, yang penting adalah dia mulai bekerja pada tahun 81. Maka pastikan banyak ya itu data-datanya, maka kita menggunakan like, menggunakan perintah like. Jadi persen like. Kalau misalkan like ada berbagai persen, itu bisa ditempatkan bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di belakang, tergantung kondisinya. Misalkan misalkan kita mencari pegawai yang huruf depannya A gitu, maka kita pakai like, petik A, persen, petik, seperti itu, persen A. Kalau misalkan di belakang seperti ini ya, kalau di tengah maka yang misalkan kita mencari pegawai yang namanya terdapat huruf A, maka penulisannya akan menjadi like persen A persen A. Sorry, A persen A persen. Seperti itu. Itu kalau misalkan kalau persen A persen itu A di tengah-tengah. Jadi kalau persen A itu yang ada huruf A-nya. Maka akan seperti ini. Ini akan menampilkan semua yang hire date-nya pada tahun 81.
Lanjutannya yaitu percobaan ketujuh. Tampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua dari nama pegawai tersebut. Nah, seperti ini. Maka kita select in name ya, nama pegawai, in name, from pegawai ya. Jadi IMP where nama pegawai berarti in name yang namanya terdapat karakter A pada huruf kedua. Berarti in name like underscore A persen. Underscore ini untuk sebagai itu ya, apa namanya, huruf kedua, huruf pertama atau huruf ketiga. Kalau seperti ini, jadi kalau untuk huruf kedua dari nama jadi underscore A persen. Misalkan kalau misalnya huruf ketiga, maka huruf ketiga dari nama itu harus A, maka underscore A persen, seperti itu. Jadi ini adalah menyimbolkan sebuah karakter, satu karakter. Maka akan tampil in name-nya adalah Ward, Martin, dan James. Berikutnya, penggunaan operator logika. Operator logika ada 3 ya, and, or, not. Operator logika mengombinasikan hasil dari 2 komponen kondisi. Operator logika and akan bernilai benar jika semuanya benar, jika semua kondisi benar. Contohnya pada percobaan 9 yang menyuruh menampilkan nomor select IMP no, nama, in name, pekerjaan job, gaji, sal, from pegawai, dari pegawai, from IMP yang memiliki gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk. Maka where sal gaji yang lebih dari 1000, jadi sal lebih besar dari 1000, and job sama dengan clerk, seperti ini. Selalu ada petik 1 ya. Kalau misalnya kita menggunakan petik 2, salah, hasilnya tidak bisa ditemui. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka pegawai yang gajinya lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk ada 2, yaitu Adams dan Miller. Berikutnya adalah OR. Operator logika OR bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar. Contohnya pada percobaan ke-10, tampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 atau pekerjaannya adalah clerk. Ini ada tulisannya atol. Jadi select IMP no, in name, job, sal, from IMP employee, where jika sal lebih besar dari 1000 or job sama dengan clerk. Hasilnya akan berbeda dengan jika kita menggunakan and. Jika kita menggunakan and, jadi kita harus memenuhi 2 kondisi itu. Tapi kalau misalkan or, kita tidak perlu memenuhi 2 kondisi, hanya salah satu saja yang benar, maka itu akan ditampilkan. Jadi misal salnya lebih besar dari 1000 ya, ini kan lebih dari 1000 semua, sedangkan
dan jobnya adalah clerk. Di sini dan jobnya adalah clerk. Nah, di sini juga, jadi ini hanya salah satu saja yang memenuhi, itu sudah logika OR seperti itu. Dan berikutnya adalah penggunaan operator logika NOR. Contohnya pada percobaan ke-11, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaannya bukan clerk, manager, dan analis. Maka select in name, job from IMP where yang pekerjaannya bukan ini ya, ketiga ini. Jadi job not in clerk, manager, analis. In seperti yang bahasan yang tadi, in maksudnya untuk meringkas, misalkan kita buka lebih untuk meringkas ini ya, ini untuk diringkas, dan yang bukan berarti kita pakai not. Maka jawabannya maka yang akan ditampilkan seperti ini. Jadi pegawai yang pekerjaannya bukan clerk, manager, dan analis itu adalah salesman dan presiden. Ada 4 salesman dan ada 1 presiden. Berikutnya kita membahas tentang aturan presidensi. Aturan presidensi ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang 1 adalah untuk semua operator perbandingan, 2 itu untuk not, 3 untuk and, dan 4 untuk or. Contohnya select in name, job, sal from IMP where job sama dengan salesman or job petik presiden, tadi petik salesman, and salary lebih besar dari 1.500. Jadi yang diutamakan adalah not terlebih dahulu, and baru or. Jadi kalau seperti ini, salesman yang pekerjaannya ada salesman atau presiden, ini yang pekerjaannya adalah salesman atau presiden. Dan yang salarinya lebih besar dari 1.500. Jadi kalau seperti ini kita mengutamakan n-nya terlebih dahulu ya. N sama or itu kan lebih, N sama or urutan operasinya lebih besaran N, jadi kita mengutamakan N dulu. Jadi ini sama aja dengan dalam kurung ya. Jadi where job salesman or job president N lebih besar dari 1.500, maksudnya kita mengutamakan job presiden N lebih besar 1.500 terlebih dahulu, maka ini kan hasilnya akan king presiden 5.000 kan. Terus lalu dilanjutkan dengan job
salesman or ini, maka hasilnya akan keluar pegawai yang pekerjaannya salesman dan yang presiden ini king yang pekerjaannya presiden dengan salari lebih besar dari 1.500. Ya, ini penjelasannya ya. Kondisi yang pertama adalah job salesman, sedangkan kondisi kedua adalah job presiden. And sales lebih besar dari 1.500. Kedua kondisi dihubungkan dengan logika OR, artinya kalau salah satu bernilai benar maka hasilnya benar. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka yang akan muncul jika kita mengutamakan OR terlebih dahulu, job salesman or job president, jika salah satu benar maka akan muncul dua-duanya ya, salesman dan presiden. Dan sedangkan yang lalu N lebih besar dari 1.500, maka akan terseleksi hanya akan menampilkan pegawai dengan salari lebih besar dari 1.500. Jika ini adalah pegawai yang salesman yang gajinya lebih dari 1.600, itu hanya Allen saja. Seperti ini. Berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan klausa order by. Order by digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Terdapat dua jenis, secara ascending dari besar ke kecil dan secara descending dari kecil. Descending itu dari kecil ke besar ya. Ascending itu dari kecil ke besar dan descending dari besar ke kecil. Ya. Ascending dari kecil ke besar, sedangkan descending dari besar ke kecil. Secara default jika tidak ditampilkan maka dia dianggap ascending. Contohnya ada pada percobaan 12, yaitu tampilkan nama pegawai, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan nomor urut menaik berdasarkan tanggal mulai bekerja. Jadi select nama, name, pekerjaan job, nomor departemen Depno, tanggal mulai bekerja hire date from IMP dengan urutan naik, berarti kita menggunakan ascending. Jadi order by berdasarkan tanggal mulai kerja, order by hire date, maka akan tampil seperti ini. Lanjutannya adalah pengurutan secara descending.
Contohnya pada percobaan 13. Tampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menurun berdasarkan tanggal mulai kerja. Sama seperti tadi, tapi hanya berbeda order by-nya. Order by ordered secara descending. Jika kita menggunakan secara descending, maka kita harus menulis descending ya. Kita harus menulis descending. Jika tidak, maka akan dianggap ascending. Ini kan dari yang terbaru sampai ke terlama. Jadi dari besar ke kecil. Berikutnya order by bisa juga digunakan dalam kolom alias. Contohnya pada percobaan 14. Tampilkan nomor, nama, gaji pegawai selama setahun dan beri nama kolom gaji ini dengan gaji setahun. Maka select IMP no name sal kali 12 dalam setahun ada 12 bulan, jadi salary kali 12. Gaji setahun ini dialiaskan jadi gaji underscore setahun ya, from IMP order by gaji setahun, jadi langsung seperti ini. Maka akan tampil pegawai dengan gaji setahun ya. Lanjutnya adalah percobaan 15. Tampilkan nama, nomor departemen, gaji pegawai dari tabel IMP serta urutkan berdasarkan nomor departemen dan besarnya gaji dalam urutan menurun. Select name Depno sal from IMP order by urutan berdasarkan nomor departemen, jadi order by Depno, sal ya, salnya gaji, dan dalam urutan menurun berarti kita menggunakan descending. Jadi akan seperti ini. Jadi jika misalkan order by-nya ada 2, maka akan diurutkan dari urutan yang akan diurutkan yang pertama kali adalah dari yang pertama ini ya, Depno. Jadi 10 baru 20. Jadi akan diutamakan yang awal, tulisan awal. Berikutnya, sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Di sini saya mempunyai mempunyai 13 latihan soal. Kita akan menjawab dengan langsung ya. Pertama, di latihan soal ini, nomor 1, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari lebih dari 2850 ya. Maka SQL query-nya select
select INIM, sal from IMP pegawai ya, pegawai where ini ada sebuah kondisi yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Where salary lebih besar dari 2.850. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ini metron salary yang lebih dari 2.850, jadi mulai dari 2.975. Jadi kita copy aja, langsung kita jawab pertanyaan ini ya. Maka jawabannya seperti ini. Berikutnya kita lanjut ke nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai sama dengan 7566. Menampilkan nama pegawai, jadi select INIM, nomor departemen dari Depno, from pegawai from IMP, where ada sebuah kondisi untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai 7566. Jadi where IMP nomor pegawai itu IMP no sama dengan 7566. Koma. Kenapa ini tidak pakai ketik ya? Soalnya ini angka. Kalau angka tidak usah, tapi kalau karakter ya. Apa jawabannya seperti ini? Benar ya jawabannya. INIM job dengan departemen Depno-nya 20. Berikutnya nomor 3. Tampilkan nama dan pegawai untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam range antara 1.500 sampai 2.850. Jadi select INIM sal from pegawai IMP where yang gajinya sal tidak berada dalam range, berarti sal not between not between 1.500 and 2.850.
Di sini terjadi error ya, missing expression. Kita lihat dulu. Misalnya di sini ada kesalahan, soalnya ada komanya. Seharusnya untuk kolom selected form itu tidak usah menggunakan koma. Setelah ini maka akan tampil seperti ini, sama ya, name, Smith, Ward, Jones, Martin, dan kawan-kawan. Selanjutnya, nomor 4, tampilkan nama pegawai, pekerjaan, tanggal mulai bekerja, tanggal mulai pegawai bekerja antara 20 Februari 1991 sampai 1 Mei 1991 dengan urutan ascending pada kolom tanggal mulai bekerja. Jadi ini select name, job, hire date, tanggal mulai bekerja, hire date, from pegawai MP, where, hire date, between antara 20 Februari ya, 20 Februari 81 and 1 Mei 81. Order by hire date. Seperti ini akan tampil sama seperti yang ada di soal. Kalau kita membuat secara ascending, kita nggak usah menuliskan ascending ya, jadi tidak usah. Kalau misalnya tidak ada tulisan ascending, maka itu adalah ascending. Yang berikutnya nomor 5, menentukan nama pegawai, berarti select name, nomor departemen, Depno, from semua pegawai IMP, from IMP dalam departemen 10 dan departemen 30. Berarti itu adalah sebuah kondisi, maka where Depno sama dengan 10 or Depno sama dengan 30. Untuk urutan dalam urutan menaik berdasarkan nama, berarti order by ini.
Ini tampilannya sama ya. Kenapa kita memakai OR? Karena soalnya menyuruh untuk menampilkan departemen pegawai yang ada di departemen 10 dan di departemen 30. Jika kita menggunakan N, maka hanya pegawai yang di departemen 10 dan 30. Jadi hanya pegawai. Ini contoh soalnya untuk menampilkan di hall 10 dan di departemen 10 dan departemen 30. Nomor 6, tampilkan nama, select name, gaji, from employee, from IMP, where, sal lebih besar dari 1.500 dan kerja pada nomor departemen 10 atau berarti dalam kurung depno-nya 10 or karena di sini adalah pegawai dan gaji bulanan, ini diganti, maka ditulis di SQL-nya langsung saja name as pegawai, sal as gaji bulan Sabtu. Nah, maka akan sampai seperti ini. Ini bisa diurus besarkan ya. Ini berikutnya nomor 7, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 82. Jadi select ini tanggal mulai bekerja adalah hire date from IMP, where hire date yang mulai bekerja pada tahun itu, berarti kita menggunakan like send 82. Jadi pegawai yang bernama Mila. Nomor 8, tampilkan nama pekerjaan pegawai yang tidak memiliki manajer. Di select
name job from MP where dan tidak mempunyai manajer, berarti mgr sama is null. Oh, misalnya lagi nih, sebelumnya from tidak usah menggunakan koma. Nah, seperti ini. Jadi sama sini ini nya king dan jobnya udah berhasil. Berikutnya nomor 9. Ambilkan nama, gaji, komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Komisi tidak sama dengan 0. Jadi select name sal, komisi from employee where komisinya itu tidak boleh tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. If com is not null, terus diurutkan berdasarkan gaji, tadi order by sal dan komisi dan urutan menurun. Descending, salarinya juga descending. Karena prinsip itu juga. Nomor 10, ambilkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama mengandung karakter A pada huruf ketiga. Jadi select name from IMP where name like huruf ketiga berarti underscore persen seperti ini ya, sebenarnya sama seperti pada soal. Nomor 11, ambilkan nama pegawai dari select name from IMP where memiliki 2 huruf L pada namanya, berarti where name like petik ya, persen L N and departemen nomornya adalah 30 atau manajernya MCR sama dengan
7 72728. Salah. Oh iya, maaf, ini sorry, memiliki 2 huruf L, bukan yang ada huruf L nya. Jadi kalau misalnya memiliki 2 huruf L jadi seperti ini. Oh salah ya, ini MGR nya saya kebalik, ini 82, saya salah nulis, maaf ya. Ini ya, jadi sama inimnya Ellen dan Miller. Jadi ya, berikutnya ada nomor 12, tampilkan nama, select, in-name, job, sal, from, IMP, where, job, sama dengan work, or, analis, job sama dengan analis, and salary not in 1.000, 3.000, atau 5.000. Ya, begini, sama seperti itu. Berikutnya nomor terakhir, nomor 13, tampilkan nama, gaji, komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Jadi select, in-name, sal, komisi, from pegawai, IMP, where, komisi lebih dari sal, lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan. Berarti jumlah gaji ditambah dalam kurung sal dikalikan 0,1, 10%, jadi dinaikkan 0,1 dikalikan, kita lebih besar dari gaji ditambah setelah dinaikkan 10%. Jadi seperti ini SPL-nya. Itu Martin ya, salary 1.1250, dengan komnya adalah komisinya 1.400. Ya, seperti ini.
Ini sudah berarti pertemuan kita pembahasan tentang praktikum basis data 2 tentang pemilihan dan pengurutan data telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.